Hi, it's Mayumix and welcome back to Takrim. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal dan aksi kanibalisme. Penasaran? And this is Talk About Criminal. Check this out. Salah satu pembunuh berantai dan kanibal terkejam yang dilupakan oleh orang-orang yaitu Karl Denke. Susah banget mulut gue nyebut Karl. Dari Inkuisisi Spanyol hingga penembakan massal zaman modern, sejarah yang penuh dengan orang-orang kejam yang melakukan hal yang menjijikan. Di antara orang-orang yang terkejam ini ada satu orang yang terlupakan atau dikaburkan oleh mata sejarah, bahwa dia hampir menyerupai seperti hantu. Maksudnya tidak terlihat atau tidak terekspos. Sedikit yang diketahui dari pria yang bernama Karl Denke, sosok gelap yang masih diselimuti oleh misteri. Kita memang gak tahu banyak tentang kasus pembunuhannya. Akan tetapi kejadian di dalam rumahnya sangat mengerikan. Namun tanpa kita sadari, lelaki yang kejam ini sudah membunuh dan mengkanibal puluhan pelancong dan gelandangan pada awal tahun 1900-an. Mungkin karena kurangnya fakta konkret tentang pembunuhan Denke ini, makanya kasus dia dibuang ke relung-relung sejarah. Meskipun kejahatannya layak mendapat pengawasan yang lebih seksama. Oke, mari kita bahas. Masa kecil yang kelam bukan karena pembunuhan atau pertumpahan darah, tetapi karena kurangnya apa yang sebenarnya yang harus kita ketahui tentang latar belakang pemuda yang bernama Denke ini. Ia lahir pada tahun 1860 di kerajaan Prusia, yang sekarang menjadi bagian dari negara Polandia. Karl Denke adalah yang pertama dari pembunuhan berantai yang modern. Dia datang jauh sebelum Ted Bundy dan Jeffrey Dahmer. Keluarga Denke memiliki ladang pertanian mereka sendiri. Mungkin mereka secara finansial ini bisa dikatakan aman lah gitu ya. Tidak seperti Peter Carton yang datang dari kemiskinan. Banyak pembunuhan berantai yang menampilkan masalah perilaku pada usia dini. Biasanya muncul kisaran masa pubertas. Kasus Karl Denke ini bisa dikatakan tidak berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Dia dikatakan sebagai anak yang bertutur lembut tapi dikategorikan dalam anak bermasalah. Pada usia 12 tahun, dia kabur dari rumah. Dalam Psychiatric Treatment McDonald mengacu kepada mengompol kekejaman terhadap hewan ataupun pembakaran. Berarti dia ini arah-arah kemana nih guys? Apakah dia seorang psikopat? Jika hadir di dalam masa kanak-kanak, faktor ini memungkinkan bahwa orang itu telah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Pra remaja dan remaja bisa dibilang sebagai usia untuk tingginya faktor kekerasan. Denke juga seorang laki-laki yang pemalu dan memiliki masalah perilaku. Kenapa ia bisa kabur dari rumah? Setelah Denke kabur dari rumah, dia magang menjadi tukang kebun. Namun ketika ia berumur 25 tahun, kemudian ayahnya meninggal dan meninggalkan ladang pertanian untuk warisan. Denke mencoba bertani, namun usahanya ini tidak ada hasilnya. Jadi dia menjual plotnya dan membeli sebuah rumah untuk disewakan. Rumah itu memiliki beberapa penyewa dan banyak pelancong yang melintasinya. Ini menjadikannya sebagai tempat untuk membunuh banyak orang tanpa diketahui. Namun Denke yang bisa dibilang tinggal di kota kecil dengan populasinya hampir 8.000, hampir tidak bisa kita sebut sebagai urban. Warga kota menyebutnya dengan sebutan papa atau father, atau julukan lain yang menyebutkan dia sebagai figuran seorang ayah. Sebutan itu berasal dari sifatnya yang mengizinkan para pelancong atau tunawisma tinggal di rumahnya secara gratis. Namun anehnya tunawisma yang ditolongnya ini atau yang menginap di rumah si Denke ini tidak pernah keluar rumah. Ada 40 orang tunawisma dan imigran yang menjadi korban dari kekerasan seorang Denke. Denke melakukan aksi pembunuhannya tanpa pernah diketahui oleh orang-orang sekitar. Jadi dia membuat image-nya baik di depan warga guys. Tapi mereka nggak ada yang tahu apa maksud dari kebaikan si Denke ini. Sebagai orang dewasa, Denke memang dikenal sebagai pria yang murah hati. Denke melakukan hal ini untuk alasan yang sangat religius. Hal itu yang membuat pembunuhannya menjadi ironi dan sangat mengganggu. Tapi kesan religius tidak berhenti hanya di situ saja. Denke adalah salah satu anggota gereja lokal yang sangat aktif. Ia bahkan memainkan organ untuk layanan. Denke pertama kali membunuh korbannya pada tahun 1903 yang bernama Ida Launer. Sejak saat itulah dirinya mulai merenggut nyawa dari banyak orang. Tidak lama setelah aksi pembunuhan dan kanibal yang mengerikan itu, teror kejahatannya dengan cepat dilupakan oleh masyarakat. Tak lama setelah kejadiannya, ia disebut sebagai The Forgotten Cannibal pada akhir Desember 1924.
Hanya ada 2 artikel surat kabar tentang The Forgotten Cannibal. Para korban yang dibunuh di tokonya itu diolah seolah-olah mereka adalah daging sapi, untuk kemudian dijualnya di toko kecilnya. Ia pun juga menjual sabik kulit, tali sepatu kulit, dan suspender yang berasal dari kulit manusia, yang diklaimnya berasal dari daging babi. Jadi si Denke ini sangat amatlah pintar menyembunyikan kebusukannya guys. Sehingga nggak banyak yang tahu gitu. Kalau dia udah banyak ngebunuh hingga mengolah daging kulit manusia menjadi lahan perdagangannya. Namun ia tetap mengaku bahwa dagangannya ini berasal dari daging sapi ataupun daging babi. Denke pun juga menjual stoplas acar daging manusia tanpa tulang. Akhirnya kedoknya mulai terbongkar setelah banyaknya kejanggalan yang terus-menerus terjadi. Ia ditangkap dan sehari setelah ditangkap ia bunuh diri dengan cara menggantung diri di sel penjara. Akhirnya Denke meninggal dunia saat ia masih berusia 64 tahun. Jadi maksud dari kebaikan si Denke ini bahwa dia ingin image-nya dipandang sebagai seorang ayah, lalu dia dengan santai atau dengan rapi melakukan kasus pembunuhan dan aksi kanibalismenya itu. Karena warga setempat yang percaya terhadap si Denke ini baik, maka tunawisma ataupun pelancong yang kurang mampu disuruh nginap di rumah si Denke ini. Dan mereka pun tidak pernah curiga kenapa sih yang nginap di rumah si Denke ini tidak pernah keluar. Karena mereka ini menganggap bahwa si Denke ini masih baik-baik saja. Ya jadi jangan terlalu percaya lah ya sama orang guys. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu diambil baiknya dan jangan diambil jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya juga. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.